Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. La ya'kul muttaqian wa la ala khiwan mundinuhu batinu qadimihi batinu qadamaihi lam yasba min khubzi burrin salasata ayyamin mutawaliyatin hatta laki Allah ta'ala itharun ala nafsihi la faqran wa la bakhlan yujibul walima wa ya'udul marda wa yushidul janaiza wa yamshi wahdahu baina a'daihi bila harisin asadun nasi tawadu'an wa askanuhum fi ghairi kibrin wa ablughuhum fi ghairi tatwilin wa ahsanuhum basharan la yahuduhu syai'un min umuri dunya wa yalbasu ma wujida famarrahu samlatan wa marrahu barda hibratin yamaniyan wa marratan jabata sufin ma wujida minal mubahi labisa wa khatimuhu fiddatun yalbisuhu fi khinsarihi al-ayman wa rubbama fil aysar yurdafu khalfahu abdahu aw ghairahu yarkabu ma amkanahu marratan farsan wa marratan ba'iran wa marratan ba'lata sahba'a wa marratan himaran wa marratan yamshi rajulan hafiyan bila rodai wala imamatin wala qolanswah ya'udul marda fi aqsal madinah yuhibbut tiba wa yukrahur raiha ar-radi'ah wa yujalisul fuqara wa yu'akilul masakin wa yukramu ahlal fadli fi akhlaqihim wa yata'allafu ahlas syarfi bil barri lahum yasilu dhawi rahimihi min ghairi ay yu'tharuhum ala man huwa afdalu minhum. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'allamu ta'limu nafa wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir al ifada wal istifada. Wa hatha ala tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dilalata ala al huda wal khairati wa sillah mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man muqalidul umri kulliha bi yadihi wa ilayhi yarjul amru kulluhu ya fattah ya alim iftah alaina wa ala ahlina fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim amma ba'd. Berkata Sayyidina Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu warḍah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kitab Adabul Ma'isyah wa Akhlaqin Nabawiyah, Akhlaqin Nubuwah ya. Sampai di dalam perkataan la ya'kulu muttaqi'an, adalah baginda Nabi Muhammad SAW tidak makan dalam posisi bersandar, ittika. Ada dalam bahasa Arab itu istanad dan ittika. Ittika itu biasanya dalam satu sisi tubuh. Bisa ittaka'a bi aymanihi aw ittaka'a bi aisarihi atau bi yasarihi. Jadi nyandarnya itu pakai ya, seperti misalnya dikasih bantal nyandar pakai ini sambil makan. Ya, makannya gayanya bos. Ya, disandarkan kayak ini makan. Tapi kalau iktimad, ya, kalau sandar kayak ini, badannya ini, maka nggak masalah. Tapi kalau yang tangan kanan itu disandarkan gitu sambil makan, atau tangan kirinya sandarkan itu, ya disandarkan di bantal terus makan, itu Rasulullah
Tidak pernah makan seperti itu. Itu makannya orang yang sombong. Kayak makannya orang yang sombong kayak gitu. Dan Rasulullah jauh daripada itu. Wala ala khiwanin, dan tidak makan di dalam khiwan. Kayak di jamuan-jamuan yang apa gitu ya. Seperti jamuan kerajaan-kerajaan gitu, Rasulullah enggak. Mindiluhu batinu qadamaihi. Kaki tisunya atau sapu tangannya itu kalau Rasulullah SAW selesai makan itu batinu qadamaihi dipakainya untuk basuh itu adalah bawah daripada kakinya. Di bawah kaki. Ada yang pakainya di betis ya. Di betisnya ada yang tapi Rasulullah batinu qadamaihi di bawah telapak kakinya. Dan ini menunjukkan tanda tawadhu'nya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu Rasulullah SAW pernah makan, ada satu orang perempuan kaget melihat Rasulullah. Oh, ketakutan. Ya. Saking karismanya baginda Nabi Muhammad. Rasulullah SAW mengatakan, hawin aliyah. Inama ana ibni mra'atin ta'kulu hadid gadid. Saya ini santai katanya. Saya ini cuma anak orang perempuan yang orang perempuan tersebut itu makannya dendeng gitu aja. Daging yang dikeringkan. Daging kering itu makanan yang kalau zaman sekarang kan luar biasa ya. Tapi kalau zaman dulu memang nggak ada kulkas. Jadi supaya awet jadi dikeringkan itu tadi daging gadid. Itu mindilnya baginda Nabi Muhammad. Adapun mindilnya Rasulullah SAW pernah dipegang oleh Sayyidina Anas bin Malik. Peninggalannya itu, atharnya, peninggalannya. Tapi suatu ketika mindil tersebut kotor. Anas bin Malik belum sempat nyuci dan lain sebagainya. Lalu kemudian di situ ada tamu pas ngobrol. Lalu Anas bin Malik mengatakan, ini bersihkan semuanya ini katanya. Bersihkan ini makanan dan sisa-sisa makan yang ada di sana sama sekalian mindilnya ini. Ada sapu tangannya ini. Dilihat, orang itu tahu ini sapu tangannya Rasulullah SAW yang ditinggalkan, yang dikasihkan kepada Sayyidina Anas bin Malik. Nggak tahunya sama pembantunya Anas bin Malik dilempar ke api. Nggak dicuci tapi diuncalon di api. Oh, kaget itu tamunya itu. Loh, ini bukan sembarangan, ini selendangnya Rasulullah ini. Kok dilempar-lempar kayak gitu? Nggak bisa ya. Bismillah. Dirapatkan aja. Oh, disalot. Wah, ini mindilnya Rasulullah, sapu tangannya Rasulullah nggak dicuci, tambah dilempar ke api. Wah, ribut. Anas bin Malik santai. Pembantunya santai, yang ribut tamu-tamunya ini. Selesai itu diambil ujungnya dikentrok. Dikembalikan ke Anas bin Malik. Dilihat, loh. Ternyata selendang yang dari atau sapu tangan yang dari kain tadi nggak kebakar. Kaget heran. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, bahwasannya api innan nar la tamassu makana masahun Nabi SAW. Sesungguhnya api itu tidak menyentuh apa yang sudah atau telah dipegang atau disentuh dengannya itu Nabi Muhammad SAW. Sapu tangan dipakai oleh Rasulullah SAW itu dia tidak kena kebakar. Apalagi cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Rasulullah itu enggak membuat orang tidak bisa disentuh api neraka. Nah, makanya itu berusaha untuk cinta Rasulullah SAW. Nah, ini salah satunya seperti ini nih, baca ini ya. Oh, tambah kagum. Rasulullah kalau mangan enggak tahu sendenan. Enggak tahu sandaran kayak begini enggak pernah. Itu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah begini, begitu. Ini cara untuk kita ini kenal Rasulullah, tak kenal maka tak sayang. Tambah sayang, insya Allah nggak ada yang namanya api neraka berani nyentuh itu. Nggak ada. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, itu mengatakan, "Makhtalata hubbi bidami ahadikum illa harramahu 'alan nar."
tidaklah bercampur atau mendarah daging seseorang, cintanya seseorang kepadaku, kecuali Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Nah, kata. Lam yashba' min khubzi burrin. Tidak pernah Rasulullah SAW kenyang dari roti gandum. Thalathata ayyam, 3 hari mutawaliyah berturut-turut. Kadang sehari, kadang 2 hari, kalau 3 hari nggak pernah katanya. Itu baginda Nabi Muhammad. Zaman dulu nggak banyak beras, nggak banyak beras, adanya gandum, kurma. Gandum itu yang spesial kayak kita. Anggapannya seperti kita nih, anggapannya seperti kita. Kita bisa nggak 3 hari nggak makan nasi? Oh bisa, Beb, tapi nggak tahu nyoba kan? Nah, bisa, memang aku bisa, tapi nggak pernah nyoba. Kecuali memang ada orang yang memang nggak pernah makan nasi sama sekali. Ada itu. Nggak bisa makan nasi. Artinya makanan favoritnya itu zaman dulu itu, makan bur. Gandum itu dicampur nanti sama apa namanya? Kurma. Itu nanti campur sama kurma nanti jadinya asida. Ya. Campur sama daging jadinya harisa. Intinya gandum itu seperti beras zaman sekarang, nasi zaman sekarang. Dan sebagaimana kita ini jarang meninggalkan nasi, Rasulullah SAW itu malah 3 hari berturut-turut terkadang tidak pernah makan gandum. Dan gandum itu luar biasa, seratnya bagus. Orang kadang-kadang makan gandum itu 1 piring, ya, itu bisa tahan lapar sehari. Makanya itu, kalau bisa makan sahurnya itu gandum. Roti gandum banyak nih ya. Roti gandum. Itu. Nggak tahu, ada harisa enggak di sini? Harisa itu lebih mantep itu. Hah? Ada yang jual ya? Lu sak tahun pisan ya. Ayo, Holland ya. Itu sama dagingnya diserut, kemudian dikasih gandum, dikasih ini itu, kemudian dimasak. Tapi buku cerita panganan. Itu kalau dimakan sahur, kenyangnya luar biasa. Kenyangnya luar biasa. Hatta lagi Allah Ta'ala sampai tidak pernah kenyang dari makan roti gandum. Artinya tidak pernah sampai makan roti gandum 3 hari berturut-turut sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itharan ala nafsihi. Memang keinginannya Rasulullah SAW seperti itu. Bukan karena nggak punya ataupun karena pelit, enggak. Kalau kita ini ada sesuatu makanan enak, satu makanan enak, kadang-kadang kita ini nggak mau kita makan karena eman, bukhlan. Atau kadang-kadang memang kita nggak bisa makan karena nggak punya. Tapi Rasulullah nggak gitu, punya itu semuanya, tapi memang nggak dimakan ithar karena memang pingin keinginan beliau sendiri. Nah, keinginan beliau sendiri. Yujibul walimah, Rasulullah SAW mengijabah, selalu menerima undangan atau mendatangi, mengijabah undangan orang. Idza da'ahul miskini wa ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau dipanggil oleh orang miskin, Rasulullah SAW datangnya cepat, segera, nggak pernah nolak. Kalau barengan undangannya orang kaya sama orang miskin, didahulukan orang miskin. Kenapa? Karena kalau orang miskin yang ngundang dan kita tidak datang, itu kasron lil qulub, malah mecahkan atau nyakiti hatinya itu lebih parah. Kalau orang kaya ngundang, kita nggak datang, itu kadang-kadang nggak masalah, kayak gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau orang miskin itu sampai sampai menyesal, penuh sedih. Kenapa kok nggak datang? Kenapa kok begini? Kenapa kok? Wa ya'udul mardha. Rasulullah SAW mendatangi orang-orang yang sakit, menziarahi orang-orang yang sakit. Ya. Ada hadis yang mengatakan kepada Nabi, ada riwayat yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Musa. Ya Musa, maritu walam tazurni, walam ta'udni. Wahai Musa, saya sakit, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Saya sakit tapi kamu tidak mendatangi aku atau menjengukku.
Nabi Musa heran, ya Rabb, engkau adalah Tuhan, wa kaifa tamrad? Antal ilah, wa kaifa tamrad? Kamu adalah Tuhan, kenapa kamu bisa sakit? Kata Allah SWT, marada abdi fulan wa lam tazurni, wa in ta'uzda zurnuhu lawajadtani fih. Lawajadtani indah. Kata Nabi Musa, kata Allah SWT, sakit itu hambaku fulan, tapi kamu enggak ziarah. Andaikan kamu menziarahi dia, maka kamu akan mendapatkanku di sana. Makanya ketika orang sakit itu doanya mustajab. Begitu juga doanya orang yang datang kepada orang sakit, yang menziarahi orang sakit itu mustajab. Makanya kalau datang, ya jangan terus datang orang sakit, aku kuat ini doano aku yo. Enggak kayak gitu juga. Tapi bagaimana ketika datang kita doa Allahumma as'alullah al-azim rabbil arsyil azim an yashfik, as'alullah al-azim rabbil arsyil azim an yashfiyak. Ya, didoakan. Lalu kemudian mudah-mudahan segera sembuh dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa kumpul lagi, mudah-mudahan hajat dikabul semuanya. Itu semuanya. Itu pas ziarah sakit. Ya. Wa yashhadul janaiz, hadir ketika ada jenazah. Ya, kalau ada jenazah didatangi. Ditakziahi. Agak susah modelnya. Disemprot Pak. Iya, modelnya engsele poso sisan. Yashhadul janaiz, datang ke jenazah. Barang siapa yang bertakziah lalu kemudian mengantar jenazah sampai ke kuburannya, falahu qiratan. Maka dia mendapatkan 2 gunung emas. Temenan tak lu? Ya bukan gunung emas secara pahalanya itu seperti itu. Dan pahala itu luar biasanya hadirin. Kadang-kadang kita kan diiming-imingi ya, diiming-imingi. Siapa yang ziarah, siapa yang menghadiri jenazah, bersolatkan, lalu mengantar sampai makamnya akan mendapatkan 2 gunung emas. 2 gunung emas ini, walaupun itu misal, Allah jadikan seperti misal, itu nggak menutup kemungkinan menjadi fakta. Nggak menutup. Mungkin terkadang Allah SWT jadikan itu seperti bukan gunung emasnya yang kita dapat, tapi apa? Mungkin itu rezeki kita banyaknya seperti itu. Mungkin itu pahala yang kita dapatkan nanti di akhirat, ngeliat 2 gunung emas, penyelamat loh itu. Penyelamat loh. Dikatakan bahwasanya orang itu ketika di yaumul mahsyar, di padang mahsyar itu, mereka itu seperti orang yang tenggelam. Al-gharaqah. Al-gharik. Ya. Seperti orang yang tenggelam. Nah, kalau orang yang tenggelam itu ya apa? Apapun yang lewat, apapun itu, walaupun sebatang kayu dipegang. Ya apa caranya supaya selamat? Beting lewat, beting cekel, ya apa caranya yang penting selamat. Mungkin ini bisa nyelamat, mungkin ini bisa nyelamatkan dan lain sebagainya. Lah begitu juga di akhirat tuh kayak gitu. Sampai butuhnya orang sama yang namanya pahala itu. Ketika dia melihat 2 gunung, ojo gunung, seperempatnya gunung. Itu diharap-harap. Ya Allah, coba saya dapat ya Allah. Sampai seperti itu hebatnya. Ya. Makanya itu siapa tahu nanti gunung emasnya di sana. Ada satu orang di yaumul qiyamah itu kaget. Dia itu orang fakir, miskin, lemah. Tapi di hari kiamat dia mendapatkan, dilihat amalannya kok akeh, pahalanya kok akeh. Lalu kata orang miskin yang sabar tadi, yang sabar memang syaratnya kudu sabar. Itu mengatakan, "Ya Rob, dari mana ini semuanya?" Kata Allah SWT, ini adalah doamu yang aku akhirkan sampai sekarang. Doa itu diijabah, tapi dengan caranya Allah. Salah satunya kayak gini. Doamu yang aku tahan sampai sekarang. Orang tadi mengatakan, ya Rob, kalau tahu kayak gitu, jangan pernah engkau ijabah doaku, katanya. Loh kok iso? Supaya tambah akeh. Nah itu tabungan akhirat. Manusia kadang-kadang itu di dunianya itu luar biasa ya. Wah, luar biasa dunianya. Saking gak pedulinya sama akhirat. Tapi begitu di akhirat itu penyesalannya luar biasa. Iki akhirat. Karena akhirat itu begitu dar kiamat wis waktu nih. Ini adalah waktunya
dia tidak lagi bisa beramal. Wis iki tok, enggak iso ngamal meneh. Ya. Kedepannya adalah kalau enggak surga ya neraka. Selesai. Ya. Enggak bisa apa-apa lagi. Batas itu ada yang masih 0,00001%. Kapan itu? Itu adanya di kuburan. Ya. Ada satu orang yang dihidupkan oleh Nabi Isa. Oleh Nabi Isa. Wahai Isa katanya, kalau memang benar hidupkan seorang di dalam kuburnya. Iki wong sing dikubur iki ahli nar. Ya. Tukang maksiat meninggalnya dalam keadaan kufur. Ya. Dihidupkan oleh Nabi Musa. Hidup. Nah, kalau sudah hidup di dunia, itu berarti apa? Berarti kalau dia mengamal dapat amalan. Iki wis disiksa berapa ribu-ribu tahun, enggak taunya dihidupkan oleh Nabi Musa, begitu dihidupkan oleh Nabi Isa, begitu dihidupkan oleh Nabi Isa, syahadat. Udah kebayang lah. Sing dihidupkan tadi dalam kuburnya itu bangun syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Nabiullah wa anna Isa Rasulullah. Atau syahadatnya Nabi Musa atau syahadatnya Nabi Isa. Terus dibilang mati lagi. Ya cuman gara-gara syahadatnya tak itu ke kubur balik menek, ya hidupkan Nabi Isa terus balik lagi masuk surga. Matinya dalam keadaan Islam. Itu 0,001. Dan riwayat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga seperti itu. Ya, emang tidak mengherankan ya. Tidak mengherankan. Yamshi wahdahu baina a'daihi bila haris. Rasulullah SAW itu berjalan sendiri di antara musuh-musuhnya tanpa ada penjaga. Musuh-musuhnya akeh gregetan ya Abu Jahal, gregetan iki, gregetan kabeh, gregetan Muhammad lewat diantem ya itu. Katanya Nabi Muhammad santai jalan, ya ada yang berani. Untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu sifat tawadhu'nya seperti itu. Rendah hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak, pokoknya ndak ono penjogo, yang penting ayo melok. Ya aja, seakan-akan tambah banyak penjaganya, tambah luar biasa itu orang. Nabi Muhammad enggak. Tapi Allah turunkan ketika Nabi Muhammad SAW itu, ya, di rumahnya itu banyak penjaga. Takut para sahabat itu kalau Nabi Muhammad itu disergap. Ya, disergap itu takut. Akhirnya apa? Allah turunkan ayat, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang menjaga engkau dari manusia. Nabi Muhammad buka lawang, mulia kabeh rek. Langsung Nabi Muhammad bilang, ayo semuanya pulang semuanya. Kenapa? Enggak ada yang jaga. Kecuali mungkin 1-2 orang bukan jaga tapi khidmah. Itu seperti ada Sayyidina Anas bin Malik atau sahabat yang lain, Ka'ab ya. Itu dia membawakan air untuk wudunya baginda Nabi Muhammad, untuk qada hajatnya dan lain sebagainya. Asyaddun nas tawadhu'an, Rasulullah SAW paling tawadhu'nya manusia. Wa askanuhum fi ghairi kibrin, dan paling tenangnya, paling santainya tanpa ada sifat sombong. Wah, relax Rasulullah SAW. Wong tegang Rasulullah enggak iso melok tegang. Orang tegang Rasulullah SAW enggak tegang. Makanya ketika perang Badar, perang Uhud, peperangan itu kalau ada Rasulullah, sahabat itu sing ngideni nang mburine Rasulullah. Nah kalau bahasa kita, waduh rek nabinya dipakakno rek. Nabinya ditumbalkan, ini berarti semuanya sembunyi di. Tapi Rasulullah SAW enggak paling santai. Pernah di Madinah itu ada kejadian ledakan kayak keramaian gitu yang luar biasa. Ada gemuruh yang luar biasa. Orang satu Madinah ketakutan. Sampai ada beberapa orangnya, ayo didelok nopo. Ayo delok dhisik. Oh enggak wani gitu. Lihat dulu, enggak saya enggak berani. Lihat dulu enggak berani gitu. Enggak taunya mereka kompak, ayo bareng-bareng lihat. Enggak taunya Pak Rasulullah sudah di depan. Sendirian Rasulullah. Itu sangat beraninya Rasulullah SAW. Wa ablaghuhum fi ghairi tatwil. Dan Rasulullah SAW itu, beliau itu paling semampainya. Fi ghairi tatwil, tanpa ada panjangan. Ada orang itu dawa itu tingginya kenemenan. Tapi ada yang orangnya tingginya itu standar semampai. Yani Rasulullah SAW.
Wa ahsanuhum bisyra. Dan Rasul SAW itu paling baiknya bisyron dalam sumringahnya Rasul SAW. Senyum. Jadi kalau Rasul SAW sudah senyum itu luar biasa ya. Seperti ada yang mutiara. Dan Rasul SAW itu tertawa tapi min ghairi qahqah. Tanpa terbahak-bahak gitu Rasul. Kakak kita orang ngakak iku lak macam-macam ya. Nangeni sak oma iku nek ngakak. Tapi Rasul SAW itu kalau ketawa senyum. Kalaupun ada suaranya bukan terbahak-bahak. Ahsanuhum bisyra la yahuluhu syai'un min umurid dunya. Tidak bikin beliau panik apapun daripada urusan-urusan duniawi. Rasulullah ini tidak tahu panik nih urusan dunia. Kenapa? Wis ngerti sing jamin Allah. Apa mana? Kita ini kayak panik karena kita ini terlalu gantungnya sama manusia, makanya jadi panik. Loh kalau manusia itu ada batasnya. Sing paling sugih sak dunia itu pasti ada batas sih. Makanya patut kita panik. Tapi kalau kita ini tawakalnya sama Allah, berserah dirinya sama Allah, tanpa mengurangi ikhtiar kita dan lain sebagainya, gak bakal panik. Ya. Makanya ada tulisan kaifa aksal fagar wa ana abdul ghani. Ya. Abdul Rabbul Ghani. Bagaimana saya takut dengan yang saya panik, saya takut dengan yang namanya kefakiran, sedangkan saya adalah hambanya Tuhan yang Maha Kaya. Gini loh, Rek. Semua pasti pengen kaya. Dan kita punya yang namanya satu password, kata kunci yang bisa kita pakai untuk meminta kepada Allah. Apa itu? Allah itu salah satu namanya adalah apa? Ya Mughni. Bukan ya Ghaninya. Kalau ya Ghaninya ya pasti Allah itu Maha Kaya. Tapi ya Mughni itu zat yang memberi kekayaan atau yang mengkayakan. Asmaul Husna ini riwayat dan juga daripada kalamnya Allah sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala ini enggak nyalakno pangeran loh ya. Cuman ini supaya kita paham dan lebih tenang. Kalau Allah menamakan zatnya sendiri Mughni yang memberi kekayaan, lalu kita minta kekayaan kepada Allah, apa salah? Apa terus Allah mengatakan, wah daate, jaluk-jaluk terus? Enggak. Karena Allah memiliki kekayaan yang luar biasa, tidak ada henti-hentinya dan tidak ada batasnya. Jaluk ambil pangeran. Ini Ramadan, mumpung Ramadan. Ayo, mumpung Ramadan. Setelah selesai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bukan mengingatkan Allah, enggak. Cuman kita minta itu karena kita tahu bahwasanya iki sing soge Allah, sing iso nyugikno Allah. Maka setelah salam angkat tangannya. Ojo makanya saya tadi malam kan ngomong ya. Jangan sembahyang cari masjid sing cepet-cepetan. Ini sekarang waktunya kita ini loh. Nek mereka mau cepet-cepetan silakan, tapi ini sekarang waktunya bukan cepet-cepetan. Iki waktunya aku ambil Allah, ambil pangeran, aku kepingin jaluk, aku kepingin bener-bener, aku kepingin cidak. Bagi kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bilang fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Kita ambil doa kita. Ya Allah ya Ghani ya Mughni 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 ya Ghani ya Ghani. Ya Allah Maha Kaya, ya Allah yang Maha Kaya, yang Maha mengkayakan, yang Maha Kaya, yang Maha mengkayakan. Jadi aghnini sugihno. Syekhana Habib Salim Syatiri itu ngomong, ya, di Ramadan ini luar biasa, sangat luar biasanya orang yang mengetuk terus pintunya Allah nggak bakal dibuka itu enggak. Pasti dibuka, pasti dijabah, pasti diberi. Lah wong ngladur tok ini. Das, muga-muga lek omah sing rada tepak. Muga-muga lek omah sing rada enak. Iku cuman ngomong ngono tok, tapi ngomongnya di bulan Ramadan dikabulno lho. Dikabulkan. Saya ketemu satu orang. Entah itu doanya di bulan Ramadan apa enggak ya. Cuman dia itu ketika istirahat tidur rumahnya itu banyak tikus. Omahnya nang ngarepe kali. Akeh tikus sih.
Ini dia cuman gini tuh. Siapa? Omah tikus kabeh, mudah-mudahan duwe omah gak ana tikuse tapi ana kolam renangi. Lu ngomongin ngono, itu kalau dia ngomong mudah-mudahan dapat rumah yang nggak ada tikusnya, mungkin saya kebetulan kan gitu ya, dapat rumah kebetulan. Tapi ini ndak, dia sambil mengatakan oma ada kolamnya, kolam renang. Subhanallah, nggak perlu waktu sampai sekian 10-20 tahunan nggak. Dia sudah punya rumah plus kolam renangnya. Lu iki kejadian nyoto, aku kenal dewe wongi. Saya kenal sendiri orangnya, saya pernah duduk, pernah ngobrol, pernah dengan orangnya itu. Ngerti dewe. Dia cerita. Orangnya dulu di Surabaya, tinggalnya dulu di Ampel Kembang, lak ngarepe kali. Nah, Ampel Kembang itu. Terus mari ngono apa? Gara-gara ngono tok ana tikus lewat. Aduh, sama makakan tikus ya Rob, mudah-mudahan duwe omah gak ana tikus, omane sing kena gak ana tikus, ana kolam renangi. Padahal dhek dhewe enggak tahu renang. Sak tahun 2 tahun enggak durung tentu renang. Wafat sudah orangnya. Lho iki temenan. Apalagi kita ini kalau benar-benar di Ramadan kita ngomong ya Rob ya. Setiap sholat tarawih, itu kan sholat tarawih campuran, usolli sunnat tarawih, usolli rak'ataini minat tarawih, wa sunnatil hajat lillahi ta'ala. Yang penting ojo mbok nadari karo-karo dadekno siji gak sah kok ari. Ya, karena dua wajib. Ya. Nah, iya, kan 2 wajib itu. Kalau kita nadarkan tarawih sama nadar apa sih? Hajat atau nadar awabin, kan ada qadha hawabin. Ya, tapi nek digabung saja satu, nadar dua-duanya nggak bisa karena 2 wajib dijadikan satu nggak boleh. Maka bagaimana? Ya sudah, ikhlaskan salah satunya, jangan dinadari, atau kalau dinadari ya cuma tarawihnya saja. Nggak usah campur apa-apa. Usolli rak'atain minat tarawih mandura lillahi ta'ala atau ma'muman imaman lillahi ta'ala. Selesai. Aja dijabung usolli rak'atain minat tarawih mandura wa sunnatil ndak. Ya jangan. Wah kata. Ini enggak. Maka Rasulullah la yahuluhu, tidak bikin beliau panik syai'un sesuatu min umuri dunia daripada urusan duniawi. Wayal basma wajad, Rasulullah itu memakai baju apa yang ada. Apa sih enggak ana gawe. Enggak ada di zaman baginda Nabi Muhammad itu ayo rek perang Badar kate dress code ngene-ngene enggak ono. Perang Badar dress code kelambine putih-putih kabeh. Nggo Uhud kelambine abang-abang kabeh. Lah apa pikir iki arisan ta iki? Enggak, ini perang Badar. Ini Rasulullah SAW apa yang baju yang ada dipakai. Malah sahabat itu kalau perang Badar, kadang-kadang di antara mereka perang itu enggak punya baju untuk dipakai. Cuman sarung tok, nutup udel, nutup dengkul. Ditutup itu pusatnya, ditutup sama apa lututnya. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan luar biasanya beliau ya. Ono kelambi tapi ya tetap sih ganteng ya. Ya, tetap ganteng Rasulullah SAW. Itu pakai baju apa aja itu luar biasa. Rasulullah SAW pantas ya. Rasulullah SAW itu pernah pakai baju yang agak unik keluar. Bajunya warna merah. Zaman biyen ini kalau abang itu soro. Warna merah begitu, kemerah-merahan. Keluar Rasulullah SAW. Iku sak Medina itu bingung. Bingungnya kenapa? Itu apa namanya? Ketenggengen ya. Lihat itu cek ganteng gitu. Tampan baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ada orang minta, Beb saya pengen amalan Beb katanya. Amalan apa? Doa Nabi Yusuf. Cek apa? Cek ganteng. Bocok sholawat tak ora? Bocok sholawat Nabi Yusuf ambil Nabi Muhammad gantengan Nabi Muhammad. Sholawat sing akeh. Famaratan syamlah. Terkadang pakai baju syamlah. Tidak tahu saya ini syamlah. Wa marratan, dan kadang-kadang pakai baju burda hibratin yamaniyah, pakai baju katun atau wol ya, Yamanian, pakaian khas untuk Yaman, jadi agak tebal gitu. Wa marratan jubbat suf, kadang-kadang pakai jubah suf wol. Ma wajad minal mubah labis, apa-apa yang dia dapatkan daripada pakaian yang baik boleh labis pakai. Itu Rasulullah SAW. Kalau kelambi ini, lu kelambi ini iki, ya sekabe. Ya, walau ada setrika, wah gak ada setrika, gak gelem aku ngene.
Rasulullah SAW itu santai, rileks kayak gitu. Orang enak, digaya enteng. Nah memang makanya aku kadang-kadang salut kagum ambek Gus Dur itu ya salah satu yang ngono. Urip iku cok mbok gawe soro, mbok pikul sing gak perlu dipikul. Ya. Dadi nek ana apa-apa ngene, ngono ae lah gaya apa repot. Begitu aja kok repot. Iku bener, iku suggestion kayak. Gak ana panganan. Apa iki biasa aku buka aku ngene kok ana buka ngene. Rasulullah SAW santai. Apa ya ada. Makan. Yang penting parek, yang penting enak, yang penting buka puasa. Teko dibarani rumahnya Siti Aisyah. Aisyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ada masak kan? Tidak ada. Oh ya wis tak poso. Wah enteng. Enteng itu lho, urip Rasulullah gaya enteng, kabeh enak Rasulullah. Ya, mudah-mudahan iso niru ngono ya. Terus terang aja kita jauh dari sifat itu. Mudah-mudahan bisa mencontoh. Nah, kita orang teko, Bu atau Mbak atau apa, sayang. Ya, sudah masak, ada masakan apa? Enggak ada. Lah wingi tak kei dhuwit gawe apa? Oh ribut. Oh ribut. Ya. Makanya sampai saya ini ono kalimat kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Itu sampel iku wong. Ya. Itu. Wa khatimuhu fiddah, cincinnya Rasulullah SAW perak. Dibilang fasuhu apa akikatnya ini itu akik. Ada yang mengatakan akik dari Yaman, ada yang mengatakan beda lagi. Tapi akik ininya perak. Yalbasu fi khinsirhil aiman, dipakai di kelingking kanan. Iki kanan, saking HP iki mirror ya. Mau alik HP urip nang HP iki. Makanya ojo gantung kamera depan ya. Oh, kanan tadi kiri tadi kanan. Nah, nek gantung HP Allah kabeh tepak kabeh. Nah, dah. Dari kelingking. Kadang di yalbasu fi khinsiril aiman wa rubbama fil aisar, dan kadang ya kadang kecil. Ya, sangat jarang dipakai di kiri. Yurdifu khalfahu abdahu aw ghairah. Rasulullah SAW itu memboncengkan di belakangnya kadang-kadang budaknya ataupun siapapun. Aku jalan Rasulullah SAW pakai ontanya atau pakai bagelahnya atau pakai apa namanya kendaraannya. Ketemu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya Abdullah, Vin, mau kemana? Ya, ayo naik. Konceng. So, apa sih tak kelem dikonceng sampai Rasulullah? Nah, begitu dikonceng sampai Rasulullah, wah dipeluk. Seneng ya. Jalan gini kena angin itu, wangi ini tidak mufakat ya. Wangi ini Rasulullah itu aromaterapi deh. Wong itu nek pusing, ngeluh, sumpek, stres, kena ambune Rasulullah itu tadi ya sih mau aromaterapi iso hilang sumpek-sumpek. Itu. Kita orang lah enggak ya karena sumpek-sumpek kena ambu kecut itu. Tambah dati. Itu Rasulullah SAW. Lalu kemudian wayarkab ma'amkana, make yang memungkinkan. Enggak harus ya. Marratan farasan, kadang pakai kuda. Marratan ba'iran, kadang pakai onta. Marratan baghla syahba, kadang-kadang naik baghla. Baghla itu perkawinan silang antara keledai dan kuda. Marratan himaran, kadang-kadang naik keledai. Marratan yamshi rajilan, kadang-kadang jalan kaki. Hafian, kadang-kadang pakai jalan kaki, enggak pakai apa namanya sepatu. Tapi jarang, karena Rasulullah SAW jarang meninggalkan sandalnya, itu jarang. Lalu diundang sampai surat Mi'raj, sampai Lauh Mahfud, sampai Sidratul Muntaha itu saya digawe kok apa sandalnya itu. Bila ridain hafian, bila ridain, kadang tidak pakai rida. Wala imamatin, tidak pakai imamah. Wala kalan sod, bahkan tidak pakai kofiyah. Lepasan gitu aja, pakai gamis jalan. Itu baginda Nabi Muhammad. Ya'udul mardha fi aqsal Madinah, yang menziarahi orang sakit di ujung kota Madinah. Ujung kota Madinah ya, walaupun Madinah waktu itu masih belum seluas sekarang ya. Seluas sekarang. Kita kadang-kadang mau ke Madinah, mana di Madinah sebelah Uhud adoy. Sekarang kan sudah masih masuk Madinah itu. Masih masuk Madinah. Kalau Madinah dulu ya mungkin sebatas masjid itu saja.
Yuhibbut tib wa yakrah raihatur radi'ah. Rasulullah SAW suka dengan wangi-wangian. Yuhibbut tib. Loh kalau Ramadan kayak gini bagaimana? Pakai makro, Beb. Kau ini nggak pakai makro kalau kamu memang baunya nggak bau nemen. Atau mungkin pakai tawas lah. Tapi lebih bukan makro, bahkan bisa jadi haram kalau baumu mengganggu orang. Paham ya? Wong gak adus sak dino rong dino dengan alasan poso. Tidak wong iki sampe ngene ya Allah. Opo iki aku ndak semaput gara-gara luwe, semaput gara-gara ambumu. Sampai ngomongnya gitu. Nek gak semaput aku gara-gara luwe, iki semaputnya gara-gara ambumu iki aku. Ya kenapa ya gara-gara itu? Ya ndak pakai parfum, pakai. Yang kalau paling tidak yang menutup apa? Menutup baunya. Pakai tawas untuk lipatan ketiak. Ya itu bagus kayak gitu. Kalau pakai parfum ya jangan mbok sok ngono. Enggak. Lu boleh pakai parfum, siapa yang ngomong nggak boleh? Memang dikatakan makruh. Itu kalau kenemen parfumnya diusap nang ini. Ya itu makruh lah, itu makruh. Memang ada pengaruh kan di otak. Wong ngelim gitu ya ceritanya kan, wong ngelim. Berarti teler. Karena memang ada aroma itu bisa membuat itu. Amoniak itu yang dipakai sama orang buat tutup semaput. Ya, karena menyengat itu sampai otak itu lemes. Tadi semaput. Tapi ya gitu pakai. Jangan sampai. Dan orang yang biasanya pakai parfum itu kata Imam Syafi'i cerdas. Karena kepingin cerdas wanginya terus. Kata Imam Syafi'i, "Lau anfaqa rajulun thulutha malihi lam yusrif," katanya. Kalau ada orang litib lam yusrif. Kalau ada satu orang yang menginfakkan sepertiga daripada hartanya untuk wangi-wangian parfum, lam yusrif, maka dia tidak dimasukkan kepada orang yang musrif, orang yang mubadzir, orang yang foya-foya. Wa yakrahu raihatar radi'ah. Rasulullah SAW benci bau-bau yang radi'ah, bau-bau yang enggak enak. Termasuk bahwa Rasulullah SAW jalan habis makan bosol atau thum, ya, bawang. Mari makan bawang Rasulullah SAW. Mau sholat dilarang sampai makan Jibril, lo udah oleh. Lo apa? Mulutmu hai Rasulullah baunya bawang. Dan engkau akan bermunajat kepada Allah. Bermunajat kepada Allah pakai bau yang udah enak enggak bagus. Kecuali baunya orang puasa ya. La khulufu famis shaim adyab indallah min rihil misik. Baunya orang puasa itu adyab indallah, lebih wangi di sisi Allah seperti daripada baunya misik. Nek poso. Kita orang ini perubahannya itu bukan gara-gara puasa, kakean turu. Tangi turu baru mambu. Bukan gara-gara puasa kadang-kadang. Ya repot aku ya. Kata ya. Rijalisul fuqara. Rasulullah SAW itu duduk dengan orang-orang fakir. Yu'akilul masakin, memberi makan orang-orang miskin. Nabi Muhammad. Yukrimu ahlal fadl fi akhlaqihim, memuliakan orang-orang yang utama di dalam akhlaknya. Kalau orang mulia, orang kaya, orang mulia, orang punya jabatan, kalau dia akhlaknya bagus dimuliakan. Itu maksudnya. Yukrimu ahlul fadl fi akhlaqihim, memuliakan orang-orang yang utama fi akhlaqihim, di dalam akhlak mereka. Nek enggak ada akhlak ya ditinggal apa. Ya. Wa yata'allaf ahlus syaraf bil birri lahum. Dan Rasulullah SAW bersenang dengan orang-orang yang mulia dengan rasa bakti untuk mereka. Orang dermawan itu dihormati walaupun kafir. Rasulullah SAW itu pernah menemui satu orang dermawan, dimuliakan oleh Rasulullah karena mulianya dia. Salah satunya itu Hatim At-Tai. Salah satunya orang Hatim kalau nggak salah. Itu saking mulianya, saking dermawannya itu sampai dilem-lem sampai Rasulullah. Sampai Rasulullah itu sampai beranggapan, coba dia ikut Islam.
dia memiliki akhlak Islam tapi tidak beragama Islam. Coba di Islam sampai digitukan oleh Rasulullah. Tapi sudah wafat. Ya, sudah wafat. Andai kan belum wafat mungkin dadi iku. Lho saking dermawan niku lho enggak kepikiran, enggak masuk akal dermawannya. Beliau itu kalau perang, tenang, blok ya. Hatim iku perang musuhnya kalah wis ditodeng ya ambek pisau, ambek pedangnya itu. Iku musuhnya sing tiba iku ngomong, "Rene pedangmu tak empek, dikekno." Lho saking dermawane iki lho. Itu ada di dalam kitab beda itu. Ya karena kita orang nak bunuh diri jadi ya. Loh, ya dipatahin balik kan. Ini seperti itu. Begitu diambil pedang itu mau dibunuh perang itu orang-orang ribut. Iki sing ape mateni iku dimusuhi ambek wong saken-aken, termasuk dimusuhi sama teman-temannya. Dengan alasan apa? Iki nek mbok pateni silang dermawan iki, gak ono sing dermawan maneh iki. Gak ono wong sing loman iki nang urip iki. Di dunia ini gak ada lagi yang loman. Jadi musuhnya dia itu mau bunuh dia itu diseneni. Aja mbok pateni awas kon mbok pateni. Lah ya apa? Gara-gara lomane iku luar biasa. Musuh niku sampai kagum. Nah, orang juga tapi Rasulullah menghormati bukan gara-gara apanya, mulianya, tapi gara-gara sifatnya itu yang baik. Sifatnya yang baik. Wa yakrim wa yasilu dawir rahimih, dan menjalin silaturahmi min ghairi an yuthirahum ala man huwa afdalu minhum, tanpa ada yang lebih mementingkan siapa yang paling mulia di antara mereka. Wong misanane sing sugih diparani terus. Misanane sing fakir gak tahu diparani belas. Riyo iku didhisikno. Sepupu yang kaya didahulukan, diparani mari sembahyang sembahyang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung numpak becak berangkat nang keluarganya yang kaya. Sing sugih. Oh, giliran keluarganya sing gak duwe apa-apa diparani jam 12 bengi. Iku marani assalamualaikum waalaikumsalam. Ya apa sehat ya minal aidin wal faizin. Wis kebengen ya tak balik ya. Ini ya Allah. Macam-macam. Itu Rasulullah enggak seperti itu. Didatangi semuanya. Lewat kampung ini pas ada datangi. La yajfu ala ahad, tidak pernah cuek dengan siapapun. Yakbalu ma'dziratan al-ma'dziratal mu'tadzir ilaih. Dan Allah Rasul SAW itu selalu menerima uzur siapapun orang yang minta uzur kepadanya. Termasuk puasa. Poso itu orang-orang itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nggak sanggup. Aku tak mokel ya Rasulullah. Ya, tidak apa-apa silakan. Ya Rasulullah, saya lapar. Saya nggak bisa melanjutkan puasa. Gimana ya Rasulullah? Makan. Oh, kabeh. Itu bagaimana? Tapi ya tetap godok kabeh lah. Nah, terus makan enggak digodok, itu tanggung jawab Rasulullah, nggak bisa. Nah, tetap yamzah wala yaqul illa haq. Rasulullah itu ya seneng guyon, tapi tidak berkata kecuali benar. Enggak bojo. Nah, kita orang ini kalau bojo baru lucu. Ya, perasaan ini nek bojo itu lucu, tapi nek bojo itu kayaknya tegang. Ya ndak ya. Rasulullah SAW itu bercandanya itu benar. Yadhak min ghairi kahkaha lagi. Rasulullah SAW itu tertawa tanpa kahkaha, sampai ngakak enggak. Rasulullah SAW ketawa gitu. Rasulullah SAW. Tertawanya Rasulullah SAW itu ya anak suara, siapa sing suara mode silent tah. Enggak anak suara. Ada suaranya. Tapi enggak jelas, enggak uraan. Yaral la'ib al-mubah fala yunkiruh. Rasulullah SAW melihat permainan yang mubah seperti jogetnya Habasyi. Wala yunkiruh, dan Rasulullah SAW tidak mengingkari. Enggak ono Rasul ngomong, "Weh, bid'ah iku, dosa iku sesat." Enggak ono. Tidak pernah terucap kalimat sesat atau Rasulullah menyesatkan seseorang, itu saya enggak pernah tahu. Tapi saiki wong sing ngaku-ngaku paling cinta, paling seneng, paling ngikuti Rasulullah malah nyesat-nyesatno wong. Ono ta kaya ini. Walik kabeh. Yusabiqu alahu. Rasulullah SAW kadang-kadang main lomba sama keluarganya Siti Aisyah.
Wah, guyonan sampai Siti Aisyah kejar-kejaran. Nang omahe lho kejar-kejaran. Enggak ya Rasulullah, wah kalau nakalan ini bahasa Siti Aisyah ini kejar-kejaran. Wah curang kamu Rasulullah diwara curang, enggak tahu curang Rasulullah ini. Sampai Siti Aisyah itu diwara curang kamu Rasulullah. Nah, dibuka, tak napa? Sayyidina Umar, dok. Assalamualaikum ya Rasulullah. Udkhul ya Umar, masuk ya Umar. Iku Siti Aisyah langsung kecep menang tok. Menang gak wani ngomong. Ya Rasulullah, tadi saya dengar suaranya Aisyah ngomong apa itu ya Rasulullah? Nah, ini loh ya Umar, saya sama lomba. Ini Rasulullah gitu ya Allah. Rasulullah Siti Aisyah gini ya Umar, saya lomba sama Aisyah. Nah, taunya saya dibilang curang. Siti Aisyah menang tok gak wani ngomong. Kata Rasulullah, ayo ngomong mana Aisyah, ya Aisyah ngomong lagi. Enggak wani. Loh, kamu kok sama saya berani, kok sama Umar enggak berani? Iya Rasulullah, kamu rahmat, Umar ini kejem. Kalau engkau ya Rasulullah rahmat, aku ngomong curang, Rasulullah sih seneng guyon. Tapi nih aku ngomong curang kepada engkau ya Rasulullah depan Umar, kampleng aku katanya. Lho Siti Aisyah itu kepada kalau sama Rasulullah itu keluarganya seperti normalnya keluarga. Ya guyon, ya dan lain sebagainya. Ya, akeh guyone daripada mencurengi. Iki nang njaba seneng mari ngakak-ngakak ambek koncone begitu tuh omah ketemu bojone, "Mas, sudah pulang." Iki alis langsung munggah. Lha apa kok? Langsung mencurang. Yo opo yo? Sing masakno panganan ya bojone. Sing ngraput ya bojone, sing nyuci kelambi ya bojone, tapi bugiran seneng-seneng ambek kanca-kanca ini mulai omah bojone diperenguti. Ya kewalik kabeh iku urip ya. Rasulullah itu kalau di luar sahabat semuanya. Tapi kalau dalam rumah, wallah ingkalabat tiflan, kayak arek cilik. Manja. Aisyah begini, Aisyah. Kisah-kisah cerita-cerita. Itu Rasulullah. Mudah-mudahan iso niru kabeh. Itu baginda Nabi Muhammad. Pernah debat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasulullah, ya. Rasulullah sama Siti Aisyah debat. Wah, eker-ekeran. Enggak tahunya Sayyidina Abu Bakar masuk. Karena bapaknya Siti Aisyah. Bilang, "Ya Rasulullah, ada apa ini?" Ya, wahai Abu Bakar, ayo kan jadi juri, jadi hakimnya. Saya kan begini, saya pada masalah antara saya dengan Aisyah. Jadi begini, wah ngomong-ngomong nih. Begini cerita-cerita gini. Kata Siti Aisyah, wah enggak ono kayak ngono. Dosa Rasulullah kamu, dosa ya Rasulullah kamu bojo ngono. Siti Aisyah iki, bohong kamu ya Rasulullah. Saya ngomong bohong kamu Rasulullah. Ku Sayyidina Abu Bakar cemplang di kampleng Siti Aisyah. Bingung loh, kok dikampleng aku ini. Padahal ini Sayyidina Abu Bakar dijadikan hakim nih, jurinya. Penengahnya. Rasulullah noleh, ya wahai Abu Bakar, kamu jadi penengah kok mampleng-mampleng ini. Nah, Rasulullah, saya penengah, tapi ini ngomong Rasulullah bohong, enggak bisa ya Rasulullah katanya. Wes lengser. Ya, sudah mundur daripada menjadi penengahnya. Wedi kamplengi terus saya Siti Aisyah ini. Memang bapaknya kan Sayyidina Abu Bakar. Wah kata Rasulullah, mudah-mudahan bisa nyontoh. Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ah bi habibikal Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran batinan. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mau bertanya silahkan. Paling 1 2. Ya, silahkan. Ajib, hadisnya Rasulullah dibilang khurafat, Masya Allah. Ini makanya orang-orang yang nggak alim, nggak paham. Ada tanya, Fadhal. Tentang Hati. biasanya kita kan keadaannya baik, jadi kita itu selalu mempunyai husnudon yang baik pada Allah. Husnudon. Tapi ketika kita dalam keadaan sempit atau susah, itu biasanya timbul sangka-sangka jelek.
Ya. Itu lumrah. Terkadang orang itu bukan suudzonnya kepada Allah, tapi mungkin bisa dikembalikannya ke diri kita. Saking lemahnya kita. Karena Allah itu saking sempurnanya, luar biasa. Jadi tidak ada kekurangan sama sekali di sisi Allah. Kata menurut Imam Al-Ghazali itu, kita ini seperti kalau melihat saking mulianya Allah, kita tidak bisa apa-apa, maka sandarkan kepada kita sendiri. Seperti layaknya kelelawar dengan matahari. Bukan mataharinya yang ada lemahnya atau ada aibnya, tapi aib tersebut berasal daripada kelelawar tadi. Yang kalau kelelawar itu melihat matahari nggak bisa, merem-merem balik bisa esok nggak sanggup. Itu. Maka bagaimana? Maka disandarkannya ke kita, yaitu ke kelelawar tadi. Lemahnya itu karena saya, bukan Allah. Nah, Rasulullah SAW pernah seperti itu. Ketika perang Taif itu kan baginda Nabi Muhammad SAW malah habis dilempari, semuanya berdarah-darah dan lain sebagainya. Sampai ternyata kok lebih parah di Taif, aku ini diseksoi, disikatnya daripada di Mekah. Di Mekah mungkin dilempar kotoran dan lain sebagainya. Tapi di Taif itu dilempar batu sak kota menek. Darah-darah dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan ini karena kelemahanku ya Rabb. Wa du'fi, dan karena lemah saya. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kata Rasulullah SAW, kalau ini bukan amarah murka darimu, maka saya enggak peduli ya Rabb. Asal jangan dari kemarahanmu ini ya Allah. Artinya apa? Dikembalikannya kepada Sayyidina Rasul sendiri. Dan itu lumrah. Manusia kayak apapun seperti itu lumrah. Ya, kecuali orang-orang yang mungkin nggak punya akal dan lain sebagainya ya. Karena manusia itu punya nafsu. Nafsu itu kadang-kadang bergelorak. Walaupun nafsu amarahnya nggak ada. Ya manusia, siapa mana? Ketika dia senang, kadang-kadang dia ingat sama Allah. Ketika dia lupa atau dalam kesusahan, dia ya apa kok aku gini terus, apa kok aku gini. Bahkan kadang-kadang maaf diolok Allah. Hanya gara-gara dia mungkin nggak ada rezeki yang atau tidak ada mendapatkan musibah atau kesempitan hidup. Ini suaranya mah apa beri rezeki kok tapi nggak dikasih rezeki ini, disalahno Allah itu kadang-kadang. Tapi mungkin karena sifatnya Allah, rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku itu mendahului murkaku. Ya. Rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu menyeluruh semuanya. Mungkin karena rahmatnya Allah, makanya itu luar biasanya Allah itu, Arhamar Rahimin ya. Nah terus bagaimana kita itu? Jangan diucap. Ya, jangan diucap di dalam hati seperti itu, maka renungi bahwasanya ya, makanya yang di kitab Ihya yang ditempel kita pelajari itu ya, hikmah. Kita lihat di situ mungkin ada hikmahnya. Jangan-jangan kalau saya dikasih enak terus lali ya Allah, itu lali lah. Fir'aun itu gara-gara enak terus uripe dadi lali. Tapi begitu ada waktunya untuk kita ini diberi kekurangan atau mungkin di penurunan, itu supaya kita sadar kita ini hamba, ayo jaluk menek nang pangeran, minta lagi kepada Allah Subhanahu. Itu seperti itu ya. Jadi tetap jangan sampai suudzon tapi limpahkan kepada diri kita. Suudzon kepada diri sendiri bagus, tapi suudzon kepada orang lain nggak boleh, apalagi kepada Allah. Ini gara-gara kon ini kudu nggak jaluk, kon ini kudu nggak sembahyang, kon ini sembahyang nggak tepak, kon suudzonlah kepada diri sendiri. Itu lebih dirahmati, lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memandang dirinya dengan ainur ridha, nadharallahu ilaihi bi ain sakhat. Siapa yang memandang dirinya dengan pandangan ridha, puas, aku wis kena, aku wis tepak, Allah akan pandang dia dengan pandangan murka. Barang siapa yang memandang dirinya dengan pandangan sakhat, pokoknya kok ngene, kau kenapa kamu tidak begini, kamu tidak sedekah, kamu tidak begini, kamu tidak hadir, kamu itu disalahno diri sendiri. Nadharallahu ilaihi bi ainir ridha. Allah akan memandang dia dengan pandangan puas, senang. Ya. Kita orang kadang-kadang aku itu benar, makanya diulek-ulek kan sampai malaikat. Ya, jadi seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. La ilaha illallah, astagfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار
أشهد أن لا إله إلا الله الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Mana Dava? Iya. Tergantung Mahdi. Mahdi semua bukan. Ada Bakir semua.